Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, radio-radio lain yang ikut gabung, serta para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi hari ini Selasa tanggal berapa? 15 ya? 15 Dzulhijjah 1444 Hijriah, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas sifat Allah, 4 sifat Allah, yaitu Al-Afu, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, dan At-Tawwab. Sekarang kita masuki poin berikutnya. Kita akan mengenal 3 nama yang memiliki makna yang sama. Al-Ali, Al-A'la, dan Al-Muta'al. Al-Ali yang maha tinggi. Al-A'la yang tertinggi, paling tinggi, superlatif. Al-Muta'al yang maha tinggi juga. 3 nama. Tentang Al-Ali, Allah sebutkan di antara Al-Baqarah 255 dalam ayat kursi, kalimat terakhir, wa huwal aliyul azim, dan dia maha ali dan maha azim. Dalam surah Al-Hajj ayat 62, wa anna allaha huwal aliyul kabir, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha ali, maha tinggi dan maha besar. Dan banyak lagi ayat lain yang memuat kata-kata Al-Ali. Adapun Al-A'la, salah satunya disebutkan dalam surah Al-A'la ayat pertama, sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih, sucikanlah isma rabbika, nama Rabbmu, al-a'la, yang maha tinggi, yang tertinggi. Dalam surah Al-Lail juga dikatakan illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Illa, kecuali ibtigha'a, mencari wajhi rabbihi, wajah Rabbnya, al-a'la, yang paling tinggi. Jadi tidak ada yang memotivasi dia untuk berbuat kebaikan kepada orang lain, kecuali karena mengharapkan wajah Allah yang paling tinggi. Adapun muta'al disebutkan dalam Ar-Ra'd ayat 9, alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Dialah yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata, dan dia maha besar dan maha tinggi. Itulah beberapa ayat yang menjelaskan sifat Allah Al-Ali, Al-A'la, dan Al-Muta'al. Nama-nama yang tadi, yang 3, menunjukkan ketinggian Allah secara mutlak dalam seluruh aspek dan ungkapan. Ketinggian Allah mencakup setidak-tidaknya 3 hal. Pertama, dia maha tinggi dari segi zat. Artinya zat Allah berada di tempat yang paling tinggi di atas seluruh makhluknya. Allah istiwa di atas arsy, dan di tempat
yang sangat tinggi di atas seluruh makhluknya tapi terpisah dari makhluknya. Allah istiwa di atas arsy makhluknya. Tapi istiwanya tidak menempel di atas arsy. Tidak membutuhkan arsy. Dan tidak ada pengaruhnya apapun yang terjadi pada diri arsy. Kalau arsy hancur umpamanya, padahal ketika kiamat arsy Allah tidak hancur. Yang hancur itu langit dan bumi. Sehingga dikatakan ketika hari kiamat terjadi di tiup sangkakala, arsy Allah masih dipikul oleh 8 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Ketika hari kiamat terjadi, arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Tidak ikut hancur. Andai toh arsy-nya hancur, tidak berpengaruh apa-apa kepada Allah. Jangan sampai difahami kalau Allah istiwa di atas arsy, kalau arsy-nya hancur, Allahnya jatuh. Ya enggak. Karena tidak menempel, tidak bertumpu dan tidak membutuhkan arsy atau makhluk apapun. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu ghani. Maksud ghani tidak butuh apapun dari alam ini. Jadi ketinggian yang pertama, makna tingginya Allah adalah tinggi dari segi zat karena Allah istiwa di atas arsy, berada di atas seluruh makhluknya dan terpisah dari makhluknya. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah istiwa di atas arsy. Dan Allah menjelaskan istiwanya Allah di atas arsy di 6 ayat. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah istiwa di atas arsy, maknanya adalah ala wartafa alaihi uluwan yaliqu bi jalalihi wa kamalihi wa 'azamatihi subhanah. Maknanya Allah tinggi di atas arsy dengan ketinggian yang layak bagi kemuliaan dan kesempurnaan serta keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau difahami, oh kalau begitu Allahnya menempel di atas arsy, itu maknanya enggak layak. Berarti bukan itu maknanya. Oh kalau begitu arsy-nya lebih besar daripada Allah, makna itu tidaklah layak bagi Allah. Berarti bukan begitu maknanya. Jadi dengan makna yang layak bagi keagungan, kesempurnaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah istiwa di atas arsy tanpa membutuhkan arsy, tanpa menempel di atas arsy, tanpa memiliki makna bahwa arsy-nya lebih besar daripada Allah. Apakah kalau suatu benda berada di atas benda lain, benda di bawahnya selalu lebih besar? Tidak. Selalu yang di atasnya itu bertumpu pada yang di bawahnya? Tidak. Saya sering berikan contoh awan ada di atas gunung. Apakah awannya nempel? Tidak. Apakah awannya membutuhkan gunung? Tidak. Apakah gunung yang lebih besar dari awan? Tidak. Awannya bisa jauh lebih besar, bukan hanya gunung. Negara pun beberapa puluh negara tertutup oleh awan. Seperti yang terjadi di negara-negara Eropa di musim dingin, begitu. Semua bagian langit dari negara-negara di Eropa di musim dingin tertutup oleh awan yang sangat tebal. Ini yang pertama. Makna yang pertama dari ketinggian Allah adalah tinggi dalam hal zat. Kedua, wa huwal aliyyu uluwa qadar. Tinggi dalam hal kemuliaan atau keagungan. Keagungan dan sifat Allah sangat tinggi.
Sifat Allah itu begitu agung, tidak ada yang menyerupainya, bahkan tak ada yang mendekatinya satupun dari makhluknya dalam hal sifat. Bahkan ilmu-ilmu hamba-hambanya tidak bisa, tidak mampu meliputi satupun dari sifat Allah. Makna tidak bisa meliputi itu tidak mengetahui hakikat dari sifat Allah yang sebenarnya. Hakikat dan kaifiat, baik sifat fi'liyah ataupun sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah contoh Allah punya tangan. Allah sendiri menyatakan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Bagaimana tangan Allah? Tak ada satupun makhluk yang mengetahuinya. Laisa kamitslihi syai'un. Yang jelas tangan Allah tak ada yang serupa dengan tangan makhluk manapun. Ilmu makhluk termasuk para malaikat tidak mengetahui hakikat dan kaifiat dari satu saja sifat Allah, apalagi sifat Allah tak berbilang. Artinya tak terbilang. Artinya banyak dan tak ada satupun yang mengetahuinya. Ini yang kedua, Allah tinggi dalam hal keagungan dan kemuliaan. Tak ada yang menyerupai. Ketiga, wahwal aliyu uluwa qahrin. Ketiga, ketinggian Allah dalam hal kekuasaan. Maknanya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu secara detail berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh makhluk ubun-ubunnya dipegang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada sesuatu pun yang bergerak atau tak ada sesuatu pun yang diam kecuali digerakkan dan didiamkan oleh Allah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada sesuatu yang bergerak, baik benda hidup, makhluk hidup ataupun benda mati, itu karena Allah yang menggerakkan. Kalau ada sesuatu yang diam, baik benda mati ataupun makhluk hidup, diam, itu didiamkan oleh Allah. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Itu saking berkuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketinggian Allah dalam tiga hal itu. Tinggi dalam hal zat, tinggi dalam hal keagungan, kemuliaan, dan tinggi dalam hal kekuasaan. Tak ada satupun makhluk yang menandingi ketinggian Allah dalam tiga hal itu. Dalil tentang masalah ini begitu beragam. Penjelasan tentang masalah ini begitu banyak. Bukti-bukti yang menunjukkan ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya begitu berbilang. Berbilang itu artinya banyak. Sampai-sampai Al-Quran menerangkan lebih dari 1000 dalil menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasannya sebagai berikut. Pertama, penjelasan bahwa Allah di atas seluruh makhluknya. Di atas itu bahasa Arabnya fauqa. Lalu menjadi sifat-sifat fauqawiyah. Fauqawiyah itu keberadaannya di atas. Allah menyatakan dalam surah Al-An'am 18, wa huwal qahiru fauqa ibadih. Dan dia maha kuasa fauqa ibadih, di atas seluruh hamba-hambanya. Hamba-hamba itu tidak hanya manusia, termasuk malaikat kan hamba Allah. Termasuk alam jagat ini hamba Allah. Allah ada di atas dan semuanya takut. Semua yang ada di bawah Allah takut kepada Allah. Sebagaimana An-Nahl 50 menyatakan, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka semua takut kepada Rabb mereka, kepada Allah yang berada di atas mereka.
Allah berada di atas seluruh makhluknya. Kalau berada di atas seluruh makhluknya, berarti apa? Berarti Allah berada di atas. Dan itulah yang menyebabkan Allah disifati dengan sifat Al-Ali, Maha Tinggi. Karena keberadaan Allah berada di atas seluruh makhluknya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an menuturkan bahwa Sa'ad bin Mu'adz, sama-sama Sa'ad ini. Sa'ad bin Mu'adz pimpinan kaum Aus di Madinah. Di Madinah kan ada Aus dan Khazraj. Tokoh Aus salah satunya Sa'ad bin Mu'adz. Kelompok Aus ini membangun persekutuan kerjasama dengan kaum Yahudi Bani Quraidah. Dekat hubungannya. Ketika terjadi perdamaian antara Nabi dengan suku Bani Quraidah dari kalangan Yahudi, kalau umpamanya berperang harus bantu gitu. Ketika perang Ahzab terjadi, kan Nabi SAW bikin apa? Parit atau khondak ya, atas usulan Salman Al-Farisi. Digali khondak kecuali di daerah yang ditempati oleh Yahudi Bani Quraidah. Karena ada mereka akan menjaga di sana karena sekutu dengan Nabi SAW. Ternyata mereka khianat kan, musuh dibiarkan masuk ke sana. Setelah usai peperangan, Nabi SAW sudah meletakkan, menggantungkan pedang-pedang mereka. Datang malaikat Jibril. Kalian sudah letakkan pedang-pedang kami, bangsa malaikat enggak? Tuh, ada perhitungan dengan Yahudi Bani Quraidah. Akhirnya diambil lagi, digeruduk tuh si Bani Quraidah. Mereka merasa salah memang. Akhirnya mereka siap dihukum, tapi mereka tidak ingin yang menghukumnya itu Nabi SAW. Harus ada pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Yahudi menunjuk Sa'ad bin Mu'adz, kepala suku Bani Aus. Karena dekat hubungannya, sebelum Islam datang mereka sudah bersekutu. Diharapkan karena sekutunya maka hukumannya enteng ringan. Tapi apa yang terjadi? Sa'ad bin Mu'adz menetapkan hukuman atas Bani Quraidah. Setiap laki-lakinya yang sudah dewasa dibunuh. Setiap anak-anaknya yang belum dewasa dijadikan tawanan. Harta-hartanya dibagikan sebagai ghanimah. Ini hukuman yang luar biasa dahsyat. Mendengar hukuman yang ditetapkan oleh Sa'ad bin Mu'adz ini, lalu Nabi SAW mengomentari, laqad hakamta fihim bihukmillah alladhi hakama bihi fawqa sab'a samawat. Kata Nabi kepada Sa'ad bin Mu'adz, kamu telah menetapkan hukum terhadap Bani Quraidah dengan hukum Allah yang Allah tetapkan hukuman tersebut di atas 7 langit. Allah berada di atas langit ke-7. Sesuai dengan ayat Aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit, di atas langit? Hadis tersebut diriwayatkan Imam An-Nasai dalam kitab Al-Kubra, As-Sunanul Kubra, juga Imam Al-Bazzar dan Al-Hakim dan yang lain-lainnya. Dan hadis ini sanadnya hasan. Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Nah, penjelasan baik ayat ataupun hadis yang menyatakan Allah di atas seluruh makhluknya menunjukkan ketinggian Allah. Ini yang pertama. Kedua, penjelasan bahwa urusan yang dilaporkan oleh para malaikat dibawa naik ke atas. Malaikat itu diberikan tugas oleh Allah siang ataupun malam. Ada yang berjaga malam, ada yang berjaga siang, termasuk
Ada inna lillahi malaikatan sayyarah yabtaguna majalisad dzikr. Allah memiliki beberapa malaikat yang kerjanya muter-muter terus mencari majelis-majelis zikir. Ketika ada majelis zikir, mereka saling memanggil, hayo ini yang kalian cari. Akhirnya mereka bertumpuk. Setelah usai, mereka naik ke langit, melaporkan ke Allah. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 5, yudabbirul amra minas samai ilal ard, thumma ya'ruju ilaih. Malaikat itu mengatur urusan dari langit sampai ke bumi, setelah itu naik lagi ke Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau naik berarti kemana? Ke atas. Menunjukkan Allahnya ada di atas. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 34, minallahi dhil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Allah lah yang memiliki dhil ma'arij. Tangga-tangga untuk naik. Terus ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Para malaikat dan ruh di sini maksudnya malaikat Jibril naik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaporkan apa yang menjadi tugas mereka. Ini yang kedua. Kalau malaikat naik ke atas menghadap Allah Azza wa Jalla, berarti memang secara zat Allah ada di atas. Ketiga, selain malaikat ada lagi amal soleh, doa, zikir itu naik sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Fatir ayat 10, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus sholihu yarfa'u. Kepada Allah lah naiklah ucapan-ucapan yang baik. Yang dimaksud ucapan yang baik itu zikir dan doa. Naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amal soleh juga naik. Al-kalimut thayyib maksudnya doa dan zikir. Makanya ada buku kumpulan doa dan zikir yang disusun oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan bukunya ini diberi judul Al-kalimut thayyib. Kalimat-kalimat yang baik. Maksudnya adalah doa-doa dan zikir-zikir. Dalam Sahihain, riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasabin thayyib, wa la yas'adu ila Allah illa at-thayyib, wa la yas'adu ila Allah illa at-thayyib, fa inna Allah yataqabbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum falwah hatta takuna mithal jabal." Siapa orang yang bersedekah yang sebanding dengan sebutir kurma, hanya sebutir loh. Kalau diuangkan belum tentu 1.000 rupiah. Rupiah ya, bukan dolar. Belum tentu 1.000 rupiah satu butir dari kurma. Tapi disedekahkan dan bersumber dari hasil usaha yang baik, yang halal. Bukan hasil mencuri, bukan hasil riba, bukan hasil nipu. Pokoknya dari sumber yang bagus. Siapa yang bersedekah dengan sedekah yang sebanding dengan sebutir kurma, tidak hanya kurma, mungkin permen, tidak hanya kurma. Mungkin saja hanya kue kecil. Kalau antum umpah haji atau umroh, semoga yang ada di sini dihajikan, diumrohkan oleh Allah suatu saat. Itu banyak orang ingin berbuat baik di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, bawa makanan sekecil, permen atau apa namanya, kue-kue, biskuit kecil satu-satu dibagi. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'. Jangan menganggap enteng kepada perbuatan baik sedikit pun. Walaupun kamu bersedekah dengan sebelah kurma, sepotong kurma, satu kurma dibagi 2. Jangan anggap enteng. Kan kita malu ngasih segini. Bukan gitunya. Ngasih sedikit malu, yang gede enggak. Yang dia nama pelit gitu.
Bagi siapa yang bersedekah dengan nilai sedekah yang sebanding dengan sebutir kurma dari hasil yang baik. Karena tidak ada yang bisa naik kepada Allah kecuali yang baik. Kalau sumbernya haram nggak sampai. Kalau sumbernya yang baik sampai kepada Allah. Maka Allah Azza wa Jalla akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya. Kemudian Allah kembangkan, Allah tumbuhkan bagi pemiliknya. Sebagaimana salah seorang di antara kalian menanam, menumbuhkan satu biji. Sampai akhirnya sebesar gunung. Satu biji kecil tumbuh menjadi pohon besar. Antum pohon besar yang umpamanya puluhan meter tingginya, kan ada ya pohon-pohon kayu yang besar tingginya puluhan meter. Diameternya malah bisa sebesar rumah kan ada. Itu berasal dari satu benih kecil. Nah, sedekah yang sebutir kurma tadi Allah kembangkan menjadi seberat gunung, sebesar gunung. Dalam hadis ini ada kalimat wala yas'alu ilallahi illa thayyib. Tidak ada yang bisa naik kepada Allah kecuali yang baik-baik. Sedekah sekecil apapun asal sumbernya halal sampai kepada Allah. Sedekah besar miliaran tapi sumbernya haram ya enggak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis tadi menunjukkan naiknya sedekah kepada Allah, menunjukkan Allah ada di atas. Ini yang ketiga. Ungkapan yang keempat adalah naiknya sebagian, ditaikannya sebagian makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada makhluk yang masih hidup, tidak dimatikan, tapi selama hidup oleh Allah diangkat naik ke langit. Salah satunya siapa? Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa belum wafat? Ya, belum. Kapan wafatnya? Nanti turun lagi ke dunia, iya. Ayatnya jelas, gamblang, penjelasan para ulama tentang hal itu banyak. Hadis-hadis yang mutawatir banyak. Wajib diyakini. Masuk akal ataupun tidak, ini nas loh. Kalau tidak masuk akal karena kelemahan akal kita, keterbatasan akal kita. Jangan sampai akal kita yang terbatas dijadikan hakim terhadap nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Nabi Isa belum wafat, iya. Tapi ada tuh mantan biarawati yang kemudian tobat mu'alaf dan masuk Islam, dia menyatakan yakin Nabi Isa sudah wafat. Bukan ranah dia untuk menentukan masalah ini. Apalagi kesimpulannya bertolak belakang dengan Quran Sunnah yang diterangkan oleh para ulama. Nih Allah berfirman tentang Nabi Isa dalam surah An-Nisa 158. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Kan orang-orang Yahudi mengklaim sudah membunuh Nabi Isa. Apa kata Allah? Wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin subbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan Nabi Isa diangkat oleh Allah kepada dirinya, kepada Allah. Tapi nanti akan wafat, iya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran 55, Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Aku akan mewafatkan engkau, hai Isa. Dan aku akan mengangkat engkau ke arahku, kata Allah. Jadi Nabi Isa diangkat. Kalau diangkat kemana? Ya pasti ke atas, bukan ke pinggir, bukan ke bawah, ya. Menunjukkan Allahnya ada di atas. Ini ungkapan yang keempat yang menunjukkan Allah berada di atas seluruh makhluknya. Kelima, penjelasan tentang turunnya kitab. Al-Quran atau kitab-kitab yang lain. Kalau turun dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Nggak ada yang dari bawah ke atas turun. Naik etama atunya. Allah berfirman dalam Az-Zumar ayat 1, Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim.
Al-Quran ini Allah lah yang menurunkan kitab. Inilah Al-Quran, kitab yang Allah turunkan dari Allah yang maha gagah dan maha hakim. Surah As-Sajdah ayat 2, Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Allah lah yang menurunkan kitab. Tak ada keraguan di dalamnya. Langsung dari Rabbul Alamin. Jadi kalau turun, Al-Quran turun, berarti dari atas ke bawah menunjukkan sumber turunnya Al-Quran, yaitu Allah Azza wa Jalla ada di atas. Keenam, penjelasan bahwa Allah berada di atas langit. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat 16 dan 17, Aamintum man fis sama ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis sama ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit, bahwa Allah akan ngalalapkeun kalian ke dalam tanah? Apa ngalalapkeun teh? Menenggelamkan mah di air. Membenamkan kalian ke dalam tanah. Ngabebeskeun. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit, bahwa Allah akan membebaskan kalian ke dalam, membenamkan kalian ke dalam tanah? Tapi kan tanahnya keras, masa bisa dibenamkan? Atau dibuka heula, gempa, kemudian belah, masuk, menutup lagi, kan ada yang begitu ya? Ada yang pernah ke Palestina di sini? Di sana, di Yordania ada Petra. Itu jadi areal wisata ke sana. Itu kaum Ad, kaum Tsamud yang membuat istana atau rumah-rumah di bebatuan yang dipahat gitu. Kemudian Allah amblaskan ke muka bumi. Si tanah terbelah. Masuk mereka. Sekarang belahan tanah itu sekarang jadi jalan. Ya kira-kira 10 meter atau lebih lah kira-kiranya. Masuk 2 mobil berselisihan juga tidak akan bersenggolan. Masuk. Itu kelihatan. Ini bekasnya. Jadi pas kita diset takut brek ini lagi ya. Ada gempa lagi, brek menyatu lagi, udah ke kubur kita. Nah seperti itu. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit? Bahwa Allah akan membenamkan kalian ke dalam tanah? Ayat berikutnya, apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit? Ayursila alaikum hasiba. Bahwa Allah nanti akan mengirim angin topan yang menerbangkan kerikil-kerikil. Fasata'lamuna kaifa nadhir, lalu kalian akan mengetahui bagaimana datangnya peringatan Allah Subhanahu wa taala ini. Hebatnya angin itu menerbangkan kerikil, apabila kerikil itu mengenai orang, tembus itu kayak peluru. Saking apanya? Kencengnya kekuatan angin dahsyat yang menerbangkan kerikil tersebut. Dalam 2 ayat ini menyatakan Allah ada di atas langit. Dalam Sahih Muslim, hadis Muawiyah bin Al-Hakam, seorang mu'allaf masuk Islam. Kemudian dia mau membebaskan salah satu hamba sahayanya, tapi nggak tahu yang mana yang harus dibebaskan. Minta bantuan kepada Nabi SAW. Beliau datang kemudian nanya kepada seorang jariyah. Jariyah ini seorang hamba saya wanita. Ditanya, Aina Allah, di mana Allah? Hamba saya ini menjawab, fis sama, Allah ada di atas langit. Terus tanya, man ana, aku ini siapa? Dia menjawab, anta Rasulullah, engkau utusan Allah. Kata Nabi SAW, a'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia, karena dia seorang mu'minah. Hadis ini
Ada dalam kitab Sahih Muslim hadisnya nomor 537 dengan sanad yang sahih. Sebagaimana dalam kitab Sahih Muslim. Nah, salah satu isi dari akidah hamba saya yang disaksikan keimanannya oleh Nabi SAW adalah keyakinan Allah di atas langit. Bebaskan dia karena dia mukminah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Al-Hakim menyatakan hadis sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dia berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil arad yarhamukum man fis sama." Ini yang disebut al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Orang-orang yang nyaahan, dedehan, karunyaan kabatur, orang yang empati, orang yang menyayangi, penyayang aja ke orang, orang itu akan disayangi, dikasihani oleh yang maha penyayang. Siapa yang maha penyayang? Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jaza'u min jinsil amal. Maka kalau kita ingin disayangi, dicintai oleh Allah, jadilah kita seorang penyayang dan pencinta. Sayangi sesama muslim. Ikhwan ataupun akhwat, tapi bedakan sayangnya antara ke ikhwan ke akhwat. Nah, kata Allah, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi oleh kalian. Semua yang ada di muka bumi, kalian akan disayangi oleh Allah yang ada di langit. Jadi hadis ini secara gamblang menyatakan ketinggian Allah berada di atas langit. Dan inilah yang menjadi penyebab Allah disifati dengan sifat Al-Ali. Ungkapan yang ketujuh. Penjelasan yang menyatakan diangkatnya kedua tangan kepada Allah ketika berdoa. Mintanya kepada Allah yang ada di atas. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha hayyun karimun yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifran khaibatain." Sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Karim. Karim itu dermawan, berehan gitu. Tukang tutulung kanu butuh tatalang, kanu susah tukang meremaweh kamanusa. Karim namanya, dermawan. Allah itu Maha Pemalu dan Maha Karim, Maha Dermawan. Allah malu apabila ada seseorang berdoa kepada Allah dengan mengangkat kedua tangannya, lalu oleh Allah ditolak, tidak diberikan permintaannya. Malu Allah. Makanya kalau berdoa angkatlah tangan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa menyatakan bahwa mengangkat kedua tangan ketika berdoa termasuk salah satu faktor pendukung dikabulkannya doa. Walaupun tidak setiap doa harus angkat tangan. Ada doa-doa yang disunnahkannya tidak angkat tangan. Seperti ba'da sholat fardu, ya disyariatkan berdoa tapi tidak angkat tangan. Seperti berdoa ketika khutbah Jumat, ya disunahkannya tidak mengangkat tangan karena Nabi SAW juga tidak mengangkat tangan dalam hal itu. Tapi dalam doa-doa yang umum, silakan angkat tangan. Allah malu kalau kita sudah doa
sampai mengangkat tangan terus ditolak, Allah malu. Maka pasti Allah akan kabulkan. Nah, ini mendukung dalil bahwa keberadaan Allah di atas. Makanya kita menengadah begini. Itu ketujuh. Kedelapan. Ada isyarat dengan telunjuk yang diungkapkan oleh Nabi SAW yang menunjukkan Allah berada di atas langit. Sebagaimana Nabi SAW suatu saat khutbah di hadapan manusia. Salah satu isi khutbahnya beliau menyatakan, wa antum tus'aluna anni fama antum qailun. Kalian ini nanti akan ditanya tentang aku. Maka bagaimana jawaban kalian? Kalau kelak di akhirat ditanya tentang aku, tentang Nabi SAW. Qalu, para sahabat menjawab, nashhadu annaka qad ballagta wa addaita wa nasahta. Kami akan bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah dan telah memberikan nasihat kepada kami. Faqala bi usbuhi sababah, maka Nabi berisyarat dengan telunjuknya ke atas langit. Yarfauha ila sama. Beliau menunjukkan dan mengarahkan telunjuknya ke atas langit. Lalu berkata, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Thalatha marrat. Ya Allah saksikan, ya Allah saksikan. 3 kali beliau menyatakan begitu. Sambil menunjuk ke langit dan menengadahkan kepalanya ke langit. Menunjukkan Allah yang beliau seru dengan ucapannya itu ada di atas. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini yang ke-8. Ungkapan yang ke-9 yang menyatakan Allah ada di atas adalah informasi berita dari Rasul SAW tentang bolak-baliknya Nabi Musa, bolak-baliknya beliau kepada Allah dan kepada Nabi Musa ketika peristiwa Mi'raj. Dalam rangka meminta keringanan kewajiban sholat. Beliau naik kepada Allah lalu turun lagi ketika berjumpa dengan Nabi Musa berkali-kali disuruh naik lagi, minta lagi dispensasi, minta lagi keringanan. Jangan 50 kali, kan awalnya 50 kali sehari semalamnya. Turun pas sampai Nabi Musa, umatmu tidak akan mampu. Minta keringanan kepada Allah. Dikurangi 5, akhirnya 5 waktu. Bayangkan kalau sehari semalam kita 50 kali sholat, gak akan ada waktu untuk yang lain-lainnya. Gak akan ada waktu untuk yang lain-lain. Alhamdulillah kemaharahmanan Allah. Rahmat Allah kepada kita menyebabkan kita hanya 5 kali. Waktu dan bilangan yang pas, tidak terlalu sering, tidak terlalu jarang. Kalau sehari sekali, aduh terlalu jarang. Nanti hati kita keburu gersang, ya enggak? Kalau lewat dari 5 kali, 6 atau 10 kali keseringan. Dan ini tidak bertolak belakang dengan maha kehendak Allah. Ya, kehendak Allah bisa ditawar. Enggak. Kehendak Allah tetap akan 5 kali. Terus kenapa awalnya 50 kali? Untuk menunjukkan bahwa 1 kali sholat nanti sebanding dengan 10 kali sholat. Sesuai dengan ayat Allah yang lain, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan 1 kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. 1 kali sholat yang kita lakukan pahalanya sama dengan 10 kali lipat. 10 kali sholat. 5 kali sholat berarti 50 kali sholat seperti kehendak Allah dari awal. Sebaliknya siapa yang meninggalkan 1 kali sholat sama dengan meninggalkan 10 kali sholat. Gede banget tuh dosanya ya. Jadi bolak-baliknya dalam peristiwa Mi'raj
Menunjukkan Allah ada di atas. Naik ke atas ke Allah, turun lagi ke Nabi Musa. Terlebih kasus Mi'rajnya itu sendiri, Nabi dimi'rajkan dari bumi ke langit, ke Sidratul Muntaha. Terus menembus langit ke-7. Dan Allah jelaskan peristiwa ketika di Mi'raj ketika di langit itu dalam Al-Quran dalam surah An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaksha sidrata ma yaksha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Allah telah Nabi SAW telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Di mana? Indah Sidratul Muntaha, ketika berada di Sidratul Muntaha. Indah Jannatul Ma'wa, di samping Sidratul Muntaha ada surga Ma'wa. Menunjukkan surga sudah ada tuh. Ketika Nabi Mi'raj sudah ada surga itu. Di samping Sidratul Muntaha. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, ketika Sidratul Muntaha ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Kata Nabi SAW, aku tidak tahu itu. Yang jelas warna-warni dengan warna-warni yang super indah yang belum pernah aku lihat di muka bumi ini. Sampai di akhir penjelasan itu laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sampai mazaghal basaru wa ma tagha, itu terbelalak mata beliau tidak lepas melihat pemandangan yang luar biasa, perkara yang menutupi atau hal yang menutupi Sidratul Muntaha tadi. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dia telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang menakjubkan. Nah, setelah dimi'rajkan melihat berbagai macam kekuasaan Allah, dibandingkan dengan afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatsal ukhra. Sekarang lihat Lata, Uzza, Manat gitu. Apa dia? Meninggalkan penyembahan kepada Allah untuk mengejar sesuatu yang hina, menyembah sesuatu yang hina. Peristiwa Mi'rajnya itu sendiri menunjukkan Allah yang didatangi oleh Nabi alaihi salatu wasallam ada di langit. Itu ke-9. Ke-10 ini. Poin ke-10 banyak disalahpahami oleh orang yang anti terhadap keberadaan Allah ada di atas langit. Terbalik nih. Allah menceritakan tentang Fir'aun yang menyuruh salah satu menterinya di Haman ngaranya, awas kalau punya anak jangan dinamai Haman. Umpamanya karena ini bahasa Arab dari Quran namanya Haman, namanya Qarun, namanya Khinzib. Khinzib ada dalam hadis, tapi itu nama setan yang suka menggoda manusia di dalam salatnya. Karena Nabi Musa menyatakan ketika siapa Rabbmu, ilahmu, itu Rabbku adalah penguasa langit dan ada di atas langit. Itu si Fir'aun ngolok-ngolok Haman, tolong bikinkan bangunan yang tinggi, aku akan naik melihat Tuhannya Musa. Itu mengolok-olok, nyinyir, karena tidak percaya bahwa Allah yang disembah oleh Nabi Musa itu ada di atas langit. Ini Allah jelaskan dalam surah Ghafir 36-37. Wa qala fir'aunu ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u 'amalihi wasudda 'anis sabil wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Berkatalah Fir'aun, hei Haman, bangunkan untukku satu tiang, satu bangunan yang tinggi, agar aku bisa mencapai sebab. Sebab apa? Sebab tangga menuju langit, lalu aku akan melihat Tuhannya Musa. Aku yakin dia pendusta. Demikianlah
Fir'aun ini dihiasi amal-amal buruknya dan dijauhkan atau dihalangi dari jalan yang benar. Nah, maknanya kata para ulama, ini terangkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, Tafsir At-Tabari. Dijelaskan juga oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Maknanya, inni la'adhunnu Musa kadhiban fima akhbaru bihi min anna Allah fis sama'. Maknanya Fir'aun berkata, aku yakin Musa berdusta tentang omongannya bahwa Allah ada di langit. Gak percaya si Fir'aun, Allah ada di langit. Jadi akidah Fir'aun menyatakan Allah tidak berada di langit. Itu imannya Fir'aun, akidah Fir'aun begitu. Tapi ada kan ustadz yang salah paham, oh siapa yang meyakini Allah ada di langit itu seakidah dengan Fir'aun. Ini ayatnya. Ini salah paham dia. Lebih baik gagal paham daripada salah paham. Apa bedanya gagal paham dengan salah paham? Gagal paham tidak bisa memahami apapun dari suatu ayat atau pernyataan. Blank lah enggak gitu. Itu lebih selamat. Dibanding salah paham merasa paham tapi pemahamannya salah tapi merasa benar tak etata. Pika sebelin. Bodoh guminter. Dia bodoh tapi dirinya bodoh bahwa dia itu bodoh. Dia tidak tahu bahwa dirinya itu, dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Tapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Dia salah, tapi dia salah bahwa dirinya itu salah. Merasa benar. Jadi siapa yang meyakini Allah ada di langit itu seakidah sama Fir'aun. Terbalik dia. Nih lihat penjelasan para ulama. Berkata Fir'aun, aku yakin Musa berdusta dengan mengatakan Allah ada di atas langit. Maka berkata para ulama, di antara Imam Ibnu Jarir, faman nafa'ul wallahi fafihi shibhun min Fir'aun. Siapa yang menafikan ketinggian Allah, siapa yang menolak bahwa Allah ada di atas langit, dia serupa akidahnya dengan Fir'aun. Faman athbata wallah fahuwa ala najhil Musa. Siapa yang menetapkan bahwa Allah ada di atas langit, dia satu manhaj, satu keyakinan dengan Nabiullah Musa. Dan satu keyakinan dengan seluruh para nabi. Inilah beberapa dalil dan dalil-dalil yang senada dengannya sangat banyak dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang isinya menetapkan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah tinggi berada di atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun di atas Allah. Bahkan dia berada di atas arsy yang sangat mulia. Sebagaimana Allah nyatakan hal itu di dalam kitabnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dan ini pun diberitahukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini perkara yang diyakini dan disepakati oleh seluruh ulama salaf maupun khalaf dan imam-imam kaum muslimin. Berkata Abu Nasr As-Sizzi rahimahullah dalam kitab Al-Inabah. Kata beliau, wa immatuna Sufyan Ats-Tsauri wa Malik bin Anas wa Sufyan bin Uyainah wa Hammad bin Salama wa Hammad bin Zaid wa Abdullah bin Mubarak wa Fudail bin Iyad wa Ahmad bin Hammal wa Ishaq bin Rawahai muttafiquna ala anna Allah subhanahu bi dzatihi fawqal arsy wa anna ilmuhu bi kulli makan. Imam-imam kami seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik bin Anas, Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Muhammad bin Salama, Hamad bin Zaid, Abdullah bin Mubarak, Fudail bin Iyad, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, seluruhnya sepakat menyatakan bahwa Allah secara zat ada di atas arsy, tapi ilmunya menjangkau setiap tempat. Ini pun dikutip oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Al-Majmu'nya.
Iman kepada ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya membuahkan sikap pengagungan hamba kepada Allah. Merendahnya hamba di hadapan Allah, pasrahnya hamba di hadapan Allah. Juga menyebabkan hamba ini mensucikan Allah dari segala kekurangan dan aib. Mengakibatkan mereka ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Jauh sekali dari mengambil tandingan dan tandingan serta syarikat bagi Allah. Dalam Al-Hajj ayat 62 juga surah Luqman dengan nada yang sama, dengan kalimat yang sama. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu disebabkan karena Allah lah satu-satu sembahan yang hak. Dan apa yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Dan Allah maha tinggi dan maha kabir. Surah Saba 22-23 menyatakan, Qulid'ul ladhina za'amtu min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Katakan oleh Muhammad, serulah berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah. Mereka itu tidak memiliki kekuasaan walaupun sekecil debu, baik di langit ataupun di bumi. Mereka pun tidak memiliki andil dalam penciptaan langit dan bumi. Dan mereka pun tidak memiliki penolong. Tidak ada manfaatnya syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang-orang yang Allah izinkan. Sehingga apabila Allah telah menghilangkan atau mencabut rasa takut dari hati-hati para malaikat. Ini yang menjadi asbabun nuzul ayat ini ketika Allah berfirman menyampaikan wahyu, para malaikat itu takut sampai saking takutnya pingsan mereka. Mereka ngedepruk tenaun. Jatuh tersujud sambil terdengar bumi gemerincing seperti gemerincingnya besi yang dijatuhkan ke dalam batu yang keras. Lalu mereka pingsan. Setelah mereka siuman, masih diliputi rasa takut hatta idza fuzi'a an qulubihim. Sehingga ketika Allah mencabut rasa takut dari hati mereka, qalu mereka para malaikat ini berkata, "Madza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Ini pertanyaan para malaikat kepada malaikat yang ada di atasnya. Langit pertama, ke kedua, ketiga, terus sampai ke-7. Kalau dijawab al-haq, yang dikatakan oleh Allah adalah kebenaran. Wa huwal aliyul kabir, dan dia maha tinggi dan maha besar. Ya. Inilah ikhwah penjelasan tentang salah satu di antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala, al-ali dan al-a'la serta al-muta'al. Ya, cukup sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Sebelum saya bertanya, sebelum antum bertanya, saya dulu yang akan bertanya. Tapi kalau saya bertanya lain. Karena baiknya saya, siapa yang mau jawab dikasih buku terjemahan kitab yang kita bahas dengan judul Ensiklopedia Asmaul Husna. Ya. Saya cuma punya 2, jangan berebut. 1 ikhwan, 1 akhwat. Ikhwan yang akan saya beri hanya ikhwan yang mau menjawab. Akhwat yang saya akan beri mengukur ahwat nu siap ditarosan.
Ikhwan dulu, siapa? Ada mic? Namanya siapa? Ibnu Ustaz. Ibnu Ustaz. Ibnu. Taib, Ibnu. Sebutkan cakupan dari maha tingginya Allah. Maha tinggi dalam hal apa saja? Ada 3 tuh. Sebut 3-tiganya. Pertama, tinggi dalam hal Zatnya Ustaz. Pertama, maknanya Allah maha tinggi di atas segala makhluknya. iya, Allah berada di atas seluruh makhluknya. Kedua, tinggi dalam hal Kemuliaannya Ustaz. apa? Kemuliaannya. Tinggi dalam hal kemuliaannya. Ketiga, Kekuasaan Ustaz. kekuasaan. Tapi barakallahu fiik, walaupun niron nggak apa-apalah. Ambil Ahwat yang mau ditanya, silakan pegang mic. Ditunjuk oleh panitia, dikasih mic 1. Seorang aja. Ada Ustadz. Siap? Bismillah. Ya. Iya. Taib. Pertanyaan untuk akhwat. Harus lebih susah ini. Sebutkan 2 teman Fir'aun yang jahat. Haman dan Korun. Haman dan Korun. Gampang gening sugan teh. Ya, tapi barakallah. Jangan menyusahkan akhwat. Senangkan akhwat ya. Nanti silakan diambil ya, digosen nanti ke akhwat. Ustaz ingin bertanya mengenai kifarat yang dikenakan kepada orang yang bersumpah palsu. Disebutkan dalam Al-Maidah 8:9. Bagaimana apabila pelaku sumpah palsu tersebut tidak mampu menjalankan kifarat dan tidak mampu berpuasa? Apakah kifarat tersebut wajib dilakukan dan bagaimana caranya bila tidak mampu? Bagaimana tobatnya? Bukan sumpah palsu, sumpahnya benar. Menyebut demi Allah, tapi tidak dilakukan. Umpamanya, demi Allah besok saya akan saum. Ternyata tidak. Berarti melanggar sumpahnya. Wajib bayar kifaratnya. Kita besok jumpa ya di Al-Ukhwah hari Kamis, bukan besok, lusa ya. Karena di Al-Ukhwah ada kajian jam 9. Meraih Maghfirah Allah jilid kedua apa ketiga? Ketiga ya. Kan sudah 2 kali. Sekarang besok yang ketiga. Yang diedarkan tuh salah jilid kedua. Kalau sudah jilid ketiga, lelet aja tuh akhwat. Iya, saya benar datang, benar demi Allah saya akan datang. Ternyata nggak datang. Berarti melanggar sumpahnya, maka bayar kifaratnya. Apa kifaratnya? Memberi makan 10 orang fakir miskin atau memberi pakaian. Kalau mampu. Sebelum itu membebaskan budak, tapi kan budak tidak ada ya. Budak bukan anak, bukan. Nah, anak, ibu telah melanggar sumpah, kamu bebas sekarang ke anaknya. Bukan, itu bukan budak. Kalau tidak mampu memberi bayar kifayat, saum 3 hari berturut-turut. Tidak mampu apa tidak mau? Meren tidak mau ya. Nah, kecuali kalau ada uzur umpama punya penyakit mah kronis yang tidak boleh
saum. Oke, ya. Itu yang dimaksud kifaratul aiman, bukan sumpah palsu. Kalau sumpah palsu mah begini umpamanya. Kemarin saya tidak saum. Ditanya, kamu kemarin saum? Enggak, saum. Masa demi Allah saya saum. Nah, itu sumpah palsu. Maka kalau sumpah palsu dosa besar dan tidak ada kifarat sumpah. Karena bukan melanggar sumpah. Tapi bersumpah untuk sebuah kebohongan. Harus dibedakan antara bersumpah untuk sebuah kebohongan dengan melanggar sumpah. Kalau melanggar sumpah adalah sumpah untuk sebuah amalan di masa yang akan datang. Demi Allah besok saya akan ternyata tidak, maka bayar sumpahnya. Kifarat dari sumpahnya bayar. Baik sengaja atau tidak, sebab ada orang bersumpah isinya keburukan. Saking kesalnya, besok kalau saya ketemu demi Allah akan saya gampar. Saking kesalnya. Itu buruk ya. Pas ketemu gampar jangan. Batalkan sumpahnya tapi bayar kifaratnya. Kadang-kadang melanggar sumpahnya adalah wajib. Kalau isi sumpahnya keburukan. Seperti tadi, kalau demi Allah kalau saya ketemu dia saya gampar. Demi Allah saya nggak akan ngomong-ngomong lagi ke dia. Nggak boleh, ngomonglah. Tapi sudah sumpah, bayar kifarat sumpahnya. Kan ada orang yang saking bencinya, saking keselnya, demi Allah saya akan nyapa dia lagi. Nggak boleh tidak menyapa sama muslim untuk urusan dunia atau pribadi. Sapa dia, tapi bayar kifaratnya. Adapun sumpah palsu terhadap yang sudah lalu, kebohongan. Kemarin saum. Wah masa nggak pernah. Demi Allah saya saum, padahal enggak. Nah, itu sumpah palsu. Kalau sumpah palsu tidak ada kifarat tapi wajib dia tobat. Nah sekarang anggap saja orang itu sudah sumpah untuk masa yang akan datang tidak dilaksanakan. Dia tidak mampu membebaskan budak karena budaknya tidak ada. Can boga budak. Kedua tidak mampu membeli 10 fakir miskin, memberi makan 10 fakir miskin, tidak mampu. Saum juga oleh dokter tidak boleh, punya mah kronis umpamanya. Maka gimana yang harus dia lakukan? Ya sudah tobat saja ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada sekelompok orang yang menggunakan dalil as-sajdah 2, turunnya Quran yang tidak ada keraguan padanya sebagai dalil, tidak diperlukannya hadis sebagai panduan beragama. Bagaimana menyikapi hal ini? Ayat lain kan banyak. Bahwa Nabi SAW diutus untuk menjelaskan isi Al-Quran. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Terus ayat wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nabi ini mengajarkan kepada kitab dan hikmah. Kitab maksudnya Al-Quran, hikmah adalah Al-Hadis, Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak tuh ayat yang menunjukkan wajibnya kita menerima hadis. Litubayyinahu linnas. Kami turunkan Al-Quran kepada engkau. Litubayyinahu linnas, agar kamu menjelaskan isi Al-Quran ini kepada manusia. Isi penjelasan Nabi tentang Al-Quran, menafsirkan Al-Quran itu hadis. Jadi Al-Quran menyuruh kita iman berpegang teguh kepada hadis. Kalau tidak ada hadis, bagaimana kita bisa berwudu yang benar, sholat yang benar? Ada enggak tata cara berwudu yang detail dari Quran? Tidak ada. Quran hanya mengatakan basuh wajah, tangan, usap rambut, dua kaki sudah. Tidak ada kumur-kumur, tidak ada istinsyak, tidak ada istinsyar, tidak ada berapa kali, nggak ada. Hadis yang menerangkan. Aqimus sholat, dirikan oleh musallat. Bagaimana cara sholat? Nggak ada dalam Al-Quran. Waktunya, jumlah rakaatnya, gerakannya, bacaannya nggak ada. Tanpa hadis gimana bisa sholat? Jadi wajib kita hadis. Ini ayat bahwa
Kami turunkan Al-Quran, tanzil kitab, la raiba fihi min rabbil alamin. Ini hanya salah satu dalil. Bahwa Quran itu diturunkan dari Allah dari atas ke bumi. Ya, itu bukan satu-satunya dalil. Dalil lain ayat itu kan banyak. Ayat lain menjelaskan Nabi wajib menjelaskan isi Al-Quran. Penjelasan Nabi tentang isi Al-Quran itulah hadis. Maka Imam Syafi'i ketika menerangkan hadis Nabi utitul Quran wa ma'ahu mislahu, aku telah diberi Al-Quran dan hal lain yang semisal dengan Al-Quran, kata Imam Syafi'i maksudnya hadis. Karena hadis juga wahyu semisal dengan Al-Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Jadi siapa yang tidak percaya dan mengambil hadis berarti tidak percaya kepada Quran. Karena Quran menyuruh kita percaya dan mengambil kepada hadis Nabi SAW. Teman saya akhwat bertanya, ini titipan nih, apakah boleh seorang istri meminta suami untuk tidak bekerja? Enak dong. Karena suami bekerja sebagai pelaut, dan istri sedang hamil sangat butuh ditemani, dan mereka hidup di daerah yang hanya berdua. Di mana? Di pulau gitu. Tidak ada keluarga. Selama ini hidup masih cukup. Bagaimana nasihat Ustaz? Boleh. Itu hak istri. Hak istri itu tidak hanya nafkah lahir, tapi nafkah batin mencakup juga ditemani, dipondokan kata orang Sunda. Ya. Kalau umpamanya pergi selama sekian bulan dan istri tidak ridho, apapun tujuannya, baik untuk bekerja, mencari nafkah, untuk mencari ilmu, untuk berdakwah lebih dari 3 bulan. Kemudian si istri tidak ridho, dia boleh menuntut cerai. Karena apa? Hak istri. Walaupun umpamanya nafkah lahir iya dipenuhi, tapi nafkah batin tidak. Apalagi si istri berada sendiri di tempat yang asing, yang riskan. Walaupun suami berangkat itu untuk sesuatu yang maslahat, baik untuk mencari nafkah, mencari ilmu, atau menyebarkan ilmu dakwah. Tapi istri tidak ridho, maka boleh, itu hak dia. Makanya ketika setelah akad nikah, pihak pemerintah melalui KUA menawarkan suami untuk membaca apa? Ta'liq ta'laq. Salah satu isinya adalah bila saya pergi sekian bulan, ya, dan istri tidak ridho, lalu datang ke pengadilan agama menuntut cerai, jatuhlah talak saya 1. Karena kebutuhan pokok istri tidak terpenuhi dengan hal itu. Kecuali kalau istri itu mangga, ya, silakan mau setahun 2 tahun mau tidak pulang lagi mangga, asal nafkahnya. Sebab saya pernah ada pertanyaan dari ikhwan orang Indonesia tapi sedang belajar di Eropa sana. Dari S1. Ustaz, istri saya malah senang kalau saya tidak pulang. Asal setiap bulan di ini. Pas sudah selesai S1 kata istri terusan S2. Beres istri jangan pulang sayang. Kalau pulang ongkos PP kan gede puluhan juta. Terus kan S3. Setelah selesai S3 terus jadi profesor di sana. Yang penting uangnya dikirim dan lumayan. Bisa bangun rumah. Itu harus tanda tanya, jangan-jangan pulang sudah ada suami baru. Nah seperti itu. Jadi boleh-boleh saja ya meminta agar suami tidak meninggalkannya. Selama stok nafkah untuk sekian bulan atau sekian tahun cukup, atau suruh bekerja tanpa harus meninggalkan rumah. Bisa berdagang, bisa berbisnis, dan yang seterusnya. Termasuk salah satunya umpamanya dikhawatirkan sebagai pelaut atau apalagi bekerja di kapal pesiar. Saya belum pernah masuk kapal pesiar.
Tapi ada ikhwan yang pernah kerja di sana, isinya naudzubillah ya maksiat terus. Di sana ada mabuk-mabukan, ada perjudian, ada perzinahan, ada segala macam. Si pelautnya itu menjadi pelayan, tolong ambilkan minuman, ambil minuman keras, kena dosanya. Tolong panggilkan bookingkan seorang perempuan yang ada di sana, dibookingkan dapat fee. Dari sini dapat, dari sana. Haram semua hasilnya. Dan tak mustahil dia terjerumus juga. Ya. Oleh karena itulah berisiko. Ada ikhwan yang curhat, gimana hukumnya di kapal pesiar? Saya nggak tahu gimana. Dia ceritakan. Oh haram. Berhenti total. Haram nggak? Haram. Penghasilannya gimana? Sama haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah. Allah kalau mengharamkan sesuatu, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Judi haram, keuntungan dari judi haram. Ya, umpamanya termasuk mencuri, riba, itu pekerjaan haram, hasilnya haram. Nah termasuk pekerjaan mengantar-ngantarkan minuman keras untuk mabok, haram, hasilnya juga haram, tidak boleh. Alhamdulillah ikhwan ini menurut ya, dan Allah beri ganti yang jauh lebih baik dari segala segi. Alhamdulillah anak-anak sudah lulus SD. Anak berniat ingin memberikan hadiah kepada wali kelas guru. Apakah ini juga termasuk gulul? Karena setiap tahun semester. Karena setiap tahun semester anak nggak pernah kasih hadiah. Setiap tahun meren. Ana memberi hadiahnya ketika sudah lulus sebagai tanda perpisahan. Jazakallahu khairan. Kalau kita puas atas pelayanan sebuah lembaga, sebuah perusahaan, puas. Termasuk perusahaan jasa, kita puas. Boleh memberi hadiah? Boleh. Tapi hadiah ini menjadi milik perusahaan dia. Bukan milik pekerja karyawan yang dipekerjakan di kita. Orang itu boleh menerima, boleh tapi distorkan ke bosnya. Ini saya dikasih hadiah karena klien kita puas, ini saya dikasih hadiah, ini milik perusahaan. Sudah menjadi milik perusahaan, bonus. Orang itu tidak boleh mengklaim miliknya. Karena dia sudah dibayar untuk memberi sebaik-baik servis kepada customernya. Ya. Kalau kata bos ya kita terima saja dan ini bonus untuk mau dikembalikan boleh jadi milik dia. Termasuk guru-guru, wali kelas, staf di sebuah sekolah. Mereka ngajar bagus memang dibayar untuk itu. Mereka memuaskan siswa dan para orang tua memang mereka dibayar untuk itu, sudah digaji setiap bulan. Bukan untuk tidur di kelas. Tapi untuk membuat anak didiknya berprestasi. Setelah itu puas, ngasih bonus, itu milik sekolah. Setorkan ke kepala sekolah atau ownernya, atau siapapun yang berwenang, nanti dikelola, ya, digabung, dibagi rata lagi boleh. Sebab kalau setiap wali kelas dapat, nanti ada yang dapat banyak, ada yang nggak dapat sama sekali. Itu menimbulkan kecemburuan. Jadi boleh nggak orang tuanya memberikan? Boleh, tapi ke kepala sekolah. Terima kasih anak saya sudah dididik dengan baik, saya puas, ini hadiah. Boleh nanti ya diambil oleh kepala sekolah, bukan ke si wali kelasnya. Bagaimana hukum daging yang disembelih oleh orang yang jarang sholatnya, bolong-bolong, atau tidak sholat sama sekali? Apakah daging sembelihnya haram? Kalau daging nggak perlu disembelih, tinggal dimasak aja. Saya bertanya, apakah hukum daging yang disembelih? Daging nggak perlu disembelih, sudah jadi daging. Kalau kambing, ayam, sapi, nah itu. Maksudnya kadinya kan salah kalimat, salah bahasa itu budak teh.
tergantung. Ini mau halal mau haram. Wani piro. Maksudnya tergantung pendapat orang yang menghukumi orang yang meninggalkan sholat. Syekh Al-Utsaimin menyatakan orang tidak sholat kufur. Walaupun dia masih meyakini kewajiban sholatnya. Dalilnya banyak yang pernah kita bahas. Tapi jumhur ulama menyatakan dirinci kalau dia tidak sholat karena mengingkari kewajiban sholatnya dia kufur. Bukan muslim. Dia kafir. Kafirnya kafir apa? Bukan kafir ahlul kitab. Bukan. Maka sembelihannya haram. Tidak boleh. Tapi kalau dia tidak sholat karena hawa nafsu, dia masih meyakini kewajiban sholat. Dia merasa berdosa, tapi karena sudah terbiasa, dosa pun sudah tidak dianggap. Tapi dia ke anaknya, sholat kamu, jangan kayak bapak. Gitunya menunjukkan masih meyakini kewajiban sholatnya. Dia masih muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Sebagai muslim dia tetap memiliki hak-hak sebagaimana muslim pada umumnya. Kalau bertemu salamnya dijawab. Kalau dia sakit tetap harus ditengok. Dan kalau dia mati tetap dia disolatkan, dikuburkan di kuburan kaum muslimin, dimintakan ampunan. Bahkan yang kayak begitu lebih layak untuk dimintakan ampunan. Karena dosanya kegedean. Minimal bisa mengurangi azab. Nah, itu lebih butuh daripada orang soleh. Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para ulama, orang-orang soleh, didoakan atau tidak didoakan oleh kita, mereka pasti ke surganya. Tapi tetap dimintakan ampunan ya tetap. Apalagi yang ini. Makanya Nabi SAW menyatakan, inna syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Itu yang butuh syafaat. Orang soleh mah tidak dapat syafaat Nabi juga pasti selamat dari azab. Tapi orang yang berdosa besar kalau nggak dapat syafaat bisa kena azab yang dahsyat. Nah, jadi kalau orang tersebut tidak sholatnya karena hawa nafsu, apalagi dia masih sholat tapi suka bolong-bolong, pasti masih meyakini kewajiban sholatnya, sembelihannya halal. Selama dia menyebut nama Allah ketika menyembelihnya ya, dan boleh dimakan, boleh. Apabila kita saat haji nafar awal dan membadalkan lempar jumroh untuk orang tua, tapi saat kita membadalkan posisi orang tua berada di Mekah bukan di Mina. Apakah perlu membayar dam sedangkan ada info harus bayar dam dan tidak? Ini sudah terjadi di mana ini? Bila banyak dam diganti, bila bayar dam diganti dengan puasa, apakah bisa? Sudah terjadi di Solo? Iya, pokoknya begitulah. Iya, jamaah haji wajib mabit di Mina sejak malam 11 sampai 12. Kalau setelah 12 mau meninggalkan Mina boleh, namanya nafar awal. Kalau sampai tanggal 13 itu lebih afdol, lebih utama disebut nafar tani. Lalu para ulama membatasi batas atau waktu minimal mabit di Mina. Intinya kalau Syekh Al-Utsaimin menyatakan kalau sudah tinggal di Mina sejak ba'da Isya sampai pertengahan malam, maka itu sudah disebut mabit. Kalau umpamanya setelah ba'da zuhur gitu ya, lalu lontar jumroh, beres, setelah itu dia keluar dari Mina.
Mau ke Mekah, mau ke Jeddah, mungkin belanja, mungkin istirahat di hotel atau ada teman atau keluarga di Mekah, di Jeddah, boleh. Tapi nanti maghrib atau isya harus datang lagi ke Mina, menetap di Mina sampai pertengahan malam. Itu batasan mabit di Mina. Setelah pertengahan malam, dia keluar lagi umpamanya tidur di hotel. Hotelnya di luar Mina. Sampai zuhur. Boleh? Boleh. Zuhur ke Mina lagi, jumroh lagi. Dan tidak ada dam di sana. Ya. Jadi yang wajib dilakukan di Mina selain jumroh adalah mabit, dan batasan waktu maghrib adalah sejak dari maghrib sampai pertengahan malam. Setelah pertengahan malam dia boleh keluar. Dan ada yang begitu, jadi kelas-kelas VIP sudah memboking hotel di luar Mina. Jadi begitu tengah malam langsung mereka surak ke hotel. Tibra subuh, kemudian sholat, tibra lagi sampai zuhur. Nah, pada zuhur baru keluar lalu jumroh. Kadang-kadang jumrohnya tidak pada zuhur, kepanasan. Lagi pula macet. Pada asar lah biar agak sore, pertama agak teduh, yang kedua mabit di Minanya tidak terlalu lama. Jadi beres jumroh, asar maghrib ke tenda, sudah disediakan tenda. Sudah istirahat sampai tengah malam, ngobrol atau apa dulu, makan-makan, bakar sate, meren. Ya. Setelah tengah malam ke hotel lagi. Itu boleh? Boleh. Yang penting mabit. Ya, mabit di Mina. Pertanyaannya apa tadi teh? Apakah perlu membayar dam? Posisi orang tua di Mekah, sudah berada di Mekah. Ya tergantung posisi di Mekah itu kapan. Jadi kalau tanggal 12 atau malam tanggal 12. Sampai tengah malam sudah lewat, baru ke Mekah ya. Baru ke Mekah nih. Terus nanti jumrohnya dibadalkan boleh. Yang penting mabitnya dan jumrohnya dibatalkan. Tapi kalau dari tanggal 11 dia sudah ke Mekah, walaupun jumrohnya dibadalkan, tapi ada kewajiban mabitnya yang tidak ditunaikan. Dia wajib bayar dam, ya, menyembelih seekor kambing di sana. Kalau mabitnya tidak dilakukan, jadi ada dua kewajiban ketika di Mina. Yang pertama mabit, yang kedua jumroh. Jumrohnya bisa dibatalkan tapi mabitnya tidak bisa dibadalkan. Jumrohnya bisa dibadalkan, bukan dibatalkan. Dibadalkan diganti oleh orang lain, diwakili boleh. Tapi mabitnya tidak, ya. Nggak boleh saya mah di Mekah di hotel tusuk mabitnya, jumrohnya ganti, wakilkan, nggak boleh. Kalau jumrohnya bisa, tapi mabitnya tidak bisa, ya. Jadi kalau tidak mabit, maka dia bayar dam. Jadi seorang tua yang diwakili jumrohnya sudah di Mekah itu tergantung. Sejak kapan dia di Mekah. Kalau dari tanggal 11, berarti tanggal malam 12-nya tidak mabit, maka dia kena dam. Tapi kalau umpamanya dia sampai tanggal 12 tengah malam, malam tanggal 12, gitu ya, tengah malam baru ke Mekah, boleh dibadalkan jumrohnya nanti sore atau siangnya, ba'da zuhur, boleh, tidak terkena dam. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang orang yang menikah dengan seseorang, tapi karena rasa kasihan, rasa sukanya mungkin hanya 10%, terima kasih. Kalau ijab kabulnya memenuhi rukun syarat, sah. Mau bogoh mau hentenya. Pokoknya mah ijab. Fulan bin Fulan, saya nikahkan kamu ke putri saya namanya Fulan dengan mahar 1 ons emas dianjuk umpamanya. Ya terima, saya nikah dengan Fulanah binti Fulan dengan mahar
seperti yang tadi disebutkan. Dia tidak berani dianjuk lagi karena malu. Seperti yang disebutkan. Sah, sudah. Mau bogoh, mau tidak. Walaupun rasa sukanya 10% lumayan. Masih ada. Walaupun 0% tidak ada, itu sah. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya agar rumah tangganya harmonis, maka munculkan rasa suka. Bagaimana caranya agar disukai oleh pasangan? Tunjukkan kemuliaan akhlak. Asal lembut, asal perhatian, asal akhlaknya mulia, ramah, selalu riang ceria, ya. Mau gelis, mau goreng patut, insya Allah itu menenteramkan suami. Ya. Jadi kegoreng patutannya tercover oleh kesolehahannya. Ini mah sudah goreng patut, pikas sebelen. Itu bahaya ya. Nggak masalah. Jadi dia sah saja. Nanti kalau sudah begitu rasa suka, rasa cinta itu muncul kemudian. Setelah lama berinteraksi, setelah mengenal karakter baiknya, kemuliaan akhlaknya, kelemah lembutannya, perhatian, itu pasti akan muncul rasa suka ya, insya Allah. Cukup ya, sampai di sini saja. Sudah lebih dari waktu yang ditetapkan. Insya Allah kita jumpa kembali hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an